Perkenalkan, nama saya Ilham Bima Bahtiar dari Prodi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya ingin melakukan sebuah review jurnal yang berjudul Evaluasi Tingkat Kebisingan sebagai Upaya Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 di Unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel atau Gas Terplembu PT PLN Pekanbaru dengan metode NIOS. Jurnal ini merupakan jurnal sains dan teknologi volume 15 nomor 2 halaman 34 sampai 42 yang diterbitkan pada bulan September tahun 2016. Jurnal ini ditulis oleh Arya Sasmita, Sinta Adistia, dan Jeki Asmura dari program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Riau. Untuk latar belakang dari mengapa jurnal ini diterbitkan adalah karena kebisingan merupakan sebuah polusi yang tidak dapat dihindarkan bagi kemajuan industri. Dan karena di Indonesia telah ditetapkan nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja sebesar 55 desibel. Bila NAB ini memenuhi akan menyebabkan penyakit akibat kerja. Nah, untuk jurnal yang saya review ini merupakan penelitian yang dilakukan di PT PLN Persero Riau Sektor Pembangkitan Pekanbaru Unit PLTD atau G Terplembu yang merupakan salah satu pensuplai energi listrik di Sumatera. Karena PLTD atau G Terplembu ini merupakan penyuplai, maka selalu beroperasi 24 jam setiap hari. Dikarenakan selalu beroperasi, mestinya pekerja selalu terpapar oleh kebisingan yang dihasilkan oleh mesin-mesin ataupun alat yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, setelah latar belakang, kita akan ke tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kebisingan yang terjadi di PT PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru Unit PLTD atau G Terplembu akibat kegiatan operasional. Yang kedua, melakukan evaluasi waktu maksimal pekerja untuk terpapar kebisingan yang ditimbulkan berdasarkan metode perhitungan NIOS. Untuk subjek penelitian yang dilakukan ini adalah pekerja di PT PLN Riau Sektor Pembangkitan Pekanbaru Unit PLTD atau G Terplembu. Nah, untuk asesmen data atau pengumpulan data untuk pendataan ini dilakukan dengan observasi lapangan dan pengambilan sampel kebisingan secara langsung. Ini ada sebagai berikut, yaitu tingkat kebisingan, koordinat titik pengukuran, temperatur udara, kelembapan udara, serta arah dan kecepatan angin. Untuk data sekundernya, pengumpulan data sekunder didapatkan dengan studi pustaka atau dengan data perusahaan yang berhubungan dengan kebisingan sebagai acuan. Untuk metode penelitian ini tidak secara jelas menyebutkan menggunakan metode apa, tapi kalau saya pikir-pikir menggunakan metode kuantitatif menurut saya. Nah, untuk langkah penelitiannya adalah menentukan sampling atau titik-titik mana yang akan dilakukan pengukuran kebisingan. Ya, di sini sudah disebutkan ada 13 titik. Untuk membandingkan 13 titik tersebut, maka pengukuran harus dilakukan dengan jarak dan ketinggian yang sama. Di sini ditetapkan ketinggian kurang lebih 1,5 meter pada setiap titik lokasi. Pengukuran menggunakan alat sound level meter.
Nah, pada 13 titik lokasi dilaksanakan selama 1 hari untuk pengambilan datanya. Nah, karena kondisi alat dan mesin hidup atau beroperasi selama 24 jam, maka pengukuran 1 hari dapat mewakili pengukuran selama 7 hari. Nah, pengambilan data dilakukan dalam waktu 24 jam dengan waktu siang hari 16 jam dan malam hari 8 jam. Pengambilan data dilakukan setiap 5 detik selama 10 menit. Dari hasil pengolahan data yang tadi telah diambil akan diperoleh tingkat tekanan suara ekivalen. Tingkat tekanan suara ekivalen pada siang hari, tingkat tekanan suara ekivalen pada malam hari, dan tingkat suara ekivalen selama siang dan malam hari. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan maksimal pekerja terpapar dengan metode NIOS. Nah, berdasarkan NIOS, untuk menghitung waktu maksimum atau T adalah sebagai berikut, di mana T adalah waktu maksimum di mana pekerja boleh berhadapan atau kontak dengan tingkat kebisingan. 480 adalah 8 jam kerja per hari. Dan ini adalah exchange rate, dikenal juga sebagai doubling rate atau trading ratio time. Dari hasil penelitian, terdapat 9 titik yang melebihi standar NIOS, yaitu 8 jam pemaparan untuk tingkat kebisingan 85 desibel dan 4 titik yang sudah sesuai dengan standar atau di bawahnya. Untuk mengatasi kebisingan yang tidak sesuai dengan standar digunakan APD berupa earmuff. Nah, earmuff dapat menurunkan tingkat kebisingan sekitar 25-40 desibel. Biasanya digunakan untuk proteksi sampai dengan 110 desibel. Lalu selain dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk mengurangi efek kebisingan, menggunakan metode manajemen waktu kerja, yaitu dengan pembatasan waktu kerja untuk pekerja agar tidak terlalu parah terkena radiasi kebisingan. Nah, untuk kelebihan penelitian ini menurut saya adalah memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan yang terjadi. Yang kedua, melakukan pembahasan mengenai peraturan tentang kebisingan jelas. Maksud saya kebisingan dengan jelas, baik dari SNI maupun NIOS. Yang ketiga, memaparkan kondisi tempat penelitian dengan jelas. Dan yang keempat, melakukan perhitungan dan pengolahan data secara jelas dan mudah dipahami. Untuk kelemahannya, yang pertama, tidak mencantumkan metode penelitian secara jelas. Dan yang kedua, tidak secara jelas menyebutkan subjek untuk asesmen datanya. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, pengukuran intensitas kebisingan diketahui bahwa rata-rata intensitas kebisingan pada 4 lokasi, yaitu pos keamanan, halaman depan, kantor, control room, dan akses jalan ke mesin sewa secara umum memenuhi NAB atau di bawah 85 desibel. Sedangkan pada area PLTMG berada di atas NAB yaitu lebih dari 85 desibel atau berkisar pada 86 atau 81 sampai 104,7 desibel, di mana pada lokasi ini terdapat mesin-mesin bertekanan tinggi seperti kompresor, radiator, dan pompa yang merupakan sumber kebisingan. Yang kedua, berdasarkan nilai LIV pada tiap titik, maka waktu lama pemaparan yang direkomendasikan oleh NIOS bervariasi tergantung tingkat kebisingan yang dihasilkan. Waktu terlama pemaparan yaitu titik 2 dengan waktu pemaparan selama 5.333,33 menit.
Sedangkan waktu pemaparan paling singkat yaitu 13 dengan waktu pemaparan selama 5,68 menit. Semakin tinggi tingkat kebisingan, maka lama pemaparan semakin singkat. Begitu juga sebaliknya. Untuk yang ketiga, titik lokasi yang memiliki tingkat kebisingan di atas nilai ambang batas NIOSH dapat menggunakan APD untuk mengurangi tingkat kebisingannya sehingga memungkinkan untuk lebih lama terpapar kebisingan. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Dr. Am sebagai dosen pembimbing matkul Hygiene Industri dan Bu Nadia. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih.